Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah harga ikan glowfish yang jatuh ya. Jadi temanya tentang ini. Kenapa? Karena bisa dilihat bahwa beberapa tahun yang lalu, kalau dicek, silakan dicek di YouTube itu, harga ikan glowfish ini sangat mahal. Misalnya di tahun 2019 atau awal-awal masuk, itu kalau tidak salah itu harganya per ekor ini sekitar 50.000 ya. Kemudian turun lagi menjadi 20.000, kemudian turun lagi menjadi 10.000, dan sekarang jatuh di titik terendahnya ya. Jadi mulai menjadi ikan receh. Jadi siapa saja itu bisa membeli ikan ini, padahal dulu ikan ini hanya ada di kios-kios eksklusif ya, bukan kios ya kalau eksklusif. Jadi toko-toko yang eksklusif, yang biasanya toko-toko ikan hias itu yang ada di mall atau di daerah elit ya. Nah, sekarang ikan ini bisa kita temukan di mana saja, di kios-kios ikan hias biasa saja pun ada ya, di kios kecil, di pinggir-pinggir jalan itu ikan ini sangat mudah ditemukan. Jadi harganya juga mulai receh ya, jadi bisa kita dapatkan dengan mudah. Dan ada varian, ada variannya ya, ada 6 warna kalau tidak salah, dan harganya juga sama aja. Mau warna biru harganya tetap sama, murah, mau warna kuning juga murah. Jadi harganya sekarang ini sangat terjangkau. Nah, kenapa ikan ini sangat terjangkau harganya, saya akan bahas segera di sini ya. Jadi apa yang menyebabkan ikan glowfish ini hancur harganya? Nah, salah satu alasannya adalah berkembang biak dan daya tahannya itu sangat tinggi ya. Jadi jarang sekali terjadi kematian massal. Nah, sebenarnya banyak juga ikan yang mudah berkembang biak, seperti ikan mas koki, ikan lohan, atau ikan macam-macam, gupi misalnya. Nah, tetapi kalau seperti ikan gupi itu, kan bisa dilihat atau dinilai berdasarkan kualitas atau lohan lah misalnya. Jadi misalnya dinilai dari siripnya, kemudian bentuk badannya, kemudian coraknya, kemudian macam-macam. Cana juga seperti itu ya. Oleh karena itu biasanya yang hancur atau yang ambiar itu hanya harga anakannya saja atau harga ombyokannya. Kemudian yang non kualitas itu memang harganya sangat murah, tetapi untuk yang berkualitas masih tetap tinggi. Begitu juga lohan, untuk yang lohan-lohan yang ecek-ecek, yang standar biasa saja itu harganya memang murah, terjangkau. Tetapi lohan yang bagus, yang kualitas bagus itu harganya memang tinggi. Nah, sementara ikan glowfish ini tidak bisa dinilai secara kualitas. Bentuknya gini-gini saja kan. Nah, gini-gini saja. Misalnya ada lomba kontes glowfish misalnya, yang dinilai apanya kan tidak bisa, bentuknya gini, standar seperti ini. Kecuali nanti kalau ada kontes glowfish misalnya, kemudian nanti bisa dinilai. Tetapi kalau seperti glowfish ini sangat susah, apa yang dinilai kan bentuknya seperti ini, standar, mirip semua. Beda dengan gupi. Kalau gupi kan ada yang misalnya coraknya bagus, ada yang coraknya jelek, ada yang dorsalnya bagus, ekornya bagus, ada yang jelek. Tapi ini kan, nah, bentuknya sama semua, bisa dilihat ini kan. Jadi ini tidak bisa dijadikan ikan kontes. Jadi pasti harganya akan ambiar dan turun. Jadi nanti saya yakin pasti ini akan seperti ikan Danio zebra itu yang juga modelnya glowfish. Nah, apakah ikan ini harganya bisa naik kembali? Ini tidak akan bisa ya, karena di Indonesia ini daerahnya daerah tropis. Nah, ikan ini kan berkembang biak di area tropis. Nah, pasti akan mudah sekali berkembang biak, kecuali kalau nanti muncul strain baru. Misalnya strain balon, strain slayer, kemudian nanti siripnya panjang banget ya, merumbai-rumbai, kemudian nanti bentuknya balon, kemudian nanti warnanya bisa kayak pelangi misalnya. Di bentuk badannya ada kayak corak-corak, muncul corak-corak seperti gupi. Nah, itu baru bisa naik, nanti harganya mahal, dengan catatan itu strain baru ya. Tapi nanti kalau strain baru tersebut sudah
diternak massal dan berhasil, pasti nanti harganya akan murah kembali. Nah begitu juga dengan cupang ya. Cupang kan awal-awal waktu muncul, misalnya cupang Nemo, cupang apa itu, cupang glowfish mungkin ada ya, saya kurang tahu jenisnya. Cupang glowfish, kurang cupang yang motif bagus itu, yang full, yang blue rim atau apa, itu kan awal-awal mahal masuknya. Tapi setelah banyak peternak muncul, nah harganya menjadi turun. Memang sih yang kualitas bagus masih tetap ada harganya ya, walaupun harganya tidak semahal dulu, tapi masih tetap harganya ada harganya, tetapi ya sudah tidak semahal dulu lagi. Jadi intinya penyebab harga ikan glowfish turun ini adalah, yang pertama adalah itu tadi, sangat mudah diternak. Jadi yang untung itu pasti yang orang-orang yang peternak di awal ya, peternak di awal, atau yang eksportir yang paling awal, yang mencicipi saat menjual ikan ini dengan harga mahal. Tetapi untuk yang penjual yang di akhir-akhir kehancuran harga glowfish ini, ya mereka hanya bertahan saja bagaimana agar usahanya tetap survive saja. Nah ini kan semacam apa ya, kayak monkey bisnis itu ya. Jadi si orang yang trend center itu, dia yang menciptakan sebuah tren itu, dia menciptakan ikan ini, maksudnya memunculkan tren ini. Nanti pasti akan muncul tren baru lagi. Jadi si elit, apanya tuh ibaratnya elit, kalau di dunia ekonomi kan ada elit global itu yang menggerakkan sistem-sistem perekonomian dalam bawah tanah itu ya, itu konon katanya seperti itu. Nah mungkin di perikanan juga ada seperti itu, elit ikan hias. Nah, dia nanti akan memunculkan tren-tren ikan hias baru lagi. Nanti akan menyewa influencer, akan menyewa apalagi untuk memopulerkan ikan-ikan tersebut. Nah, kemudian ikan itu naik. Jadi pasti ada ritme seperti itu. Jadi akan muncul, ada ikan tren. Nah, kemudian tren itu nanti akan dimunculkan misalnya influencer-influencer yang memperkenalkan ikan itu, kemudian nanti akan dimunculkan macam-macam. Jadi sebagai pedagang kecil kita jangan terlalu mengikuti budaya latah itu. Jadi ngikut-ngikut, misalnya peternak cupang. Nah kita kemudian karena mungkin kurang menguntungkan, pindah haluan ke itu. Nah nanti kita coba itu, misalnya misalnya ikan sepat balon motif bla bla bla. Nah misalnya itu jenis baru ya misalnya. Nah ketika itu mulai meredup, nah kita bingung lagi. Nah jadi tetap aja konsisten. Misalnya kita penghobi ikan ini, ya kita geluti saja ikan itu. Misalnya kita peternak ikan, misalnya ikan cupang atau ikan mas koki, ya tetap aja fokus ke ikan itu saja. Tidak perlu kita berubah haluan, karena nanti akan ada masanya juga yang trennya itu naik secara cepat, pasti akan turun lagi secara cepat. Jadi sebaiknya kita bertahan saja dengan apa yang kita senangi, atau kita tekuni saja, jangan ikut-ikut tren. Jadi ini pernah saya ingatkan dulu yang di YouTube itu, yang ikan-ikan yang harus dihindari itu apa saja. Jadi ikan-ikan yang ngetren yang harganya sangat mahal ya. Jadi awal-awal muncul harganya sangat mahal, tapi ikan itu mudah diternak. Nah itu sebaiknya dihindari, terutama untuk yang modalnya kecil atau yang pelaku usaha ikan hias yang kecil ya, maksudnya yang modalnya terbatas. Kalau yang modalnya tidak terbatas, mungkin bisa memainkan itu. Jadi membeli ikan itu, kemudian menyewa, membayar membayar influencer untuk memperkenalkan ikan itu, kemudian menyewa orang yang mahir untuk berternak ikan itu, untuk melola itu dan sebagainya, mungkin bisa. Tapi untuk yang peternak-peternak kecil itu dijamin akan hancur ya. Jadi ini juga dialami oleh ikan hias, ikan predator kayak cana itu kan. Jadi
yang bertahan ya yang besar, kok yang ikut-ngikut yang kecil juga akan hancur juga. Kalau dilihat kan di Facebook atau di mana kan mulai banyak yang jualan rak akuarium, dijual rak dan akuarium bonus ikan cananya. Nah itu karena budaya itu tadi, budaya latah mengikuti tren, padahal tren yang bergerak terlalu cepat itu pasti nanti akan jatuh juga terlalu cepat. Bisa dilihat dulu ada tren ake, tren apa lagi kan, nah itu kan memang booming sekali, habis itu turun dan tenggelam. Nah jadi sebaiknya sebagai pelaku usaha ikan hias itu kita nikmati saja. Jadi misalnya ketika harga turun ya kita beli saja kemudian kita jual. Kalau saya ya sebagai pelaku usaha kecil, kenapa? Karena pasti ada yang dulunya itu yang misalnya orang ingin beli ikan ini, tetapi karena harganya mahal dia tidak akan dia belum sempat membeli itu. Jadi saya sengaja stok di kios ini untuk orang-orang tersebut. Jadi ibaratnya ketika harganya terjangkau ini, nah kita bisa saja menyetok ikan ini. Bayangin misalnya kalau saya stoknya ini 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu ketika harganya masih 10.000 per ekor, itu aja mungkin harga grosirnya. Kemudian toko saya kan kecil dan belum terkenal dan pelanggannya sedikit. Nah pasti kan berisiko sekali, berapa bulan lagi harganya turun kan, misalnya grosirnya 10.000 menjadi 5.000. Nah mau tidak mau kita juga harus menurunkan harga ikan ini agar bisa terjangkau, agar bisa mengikuti harga pasar juga. Jadi itu kalau yang modalnya kecil ya langsung gulung tikar ya, langsung boncos. Jadi ketika harganya turun misalnya sudah masuk akal di mata saya, oh ini sudah masuk akal, sudah masuk di pelanggan saya yang kelasnya itu bukan kelas, maksudnya orang-orang yang orang awam yang mungkin tidak maksudnya kalau beli ikan ya mungkin ada batasannya. Jadi harganya itu paling tinggi ya mungkin 20.000 atau 5.000 atau 10.000. Nah itu masuk untuk kios kecil ya. Jadi ya langsung saya ambil aja. Misalnya ini harga grosirnya misalnya ya sudah masuk di pasar, pangsa pasar yang akan saya jual itu, nah langsung saya ambil. Tetapi ketika tidak masuk akal, misalnya oh ini untuk pangsanya untuk orang-orang elit, untuk orang-orang yang memang penghobi ikan hias, yang memang mainnya di kios-kios yang memang eksklusif, yang kios-kios mahal yang besar itu, ya mungkin kita tidak masuk itu. Jadi jangan diambil, biarkan mereka saja yang bermain. Nah kita sebagai, kalau saya, bukan kita ya, kalau saya sebagai pemilik kios kecil ya bagaimana caranya agar bertahan. Jadi ketika harga ikan ini sudah masuk untuk mengisi stok di akuarium saya, langsung saya beli saja. Nah kemudian baru saya jual. Nah ini juga dan ternyata juga laku juga untuk orang-orang yang dulu belum sempat memelihara ikan ini karena harganya mahal ya, sekarang sudah terjangkau. Jadi kenapa ikan ini harganya sangat turun drastis? Yang pertama adalah ikan ini mudah sekali dikembangbiakkan. Ini kan bentuk rekayasa genetik dari black skirt tetra ya, black skirt atau black skirt apa tulis bahasa Inggrisnya gimana tuh, black skirt tetra ya, yang aslinya ada belang-belang hitamnya itu. Tapi ini versi albinonya. Nah versi albinonya, kalau versi albino aslinya kan warnanya putih. Nah kemudian ini direkayasa genetik menjadi warna-warni oleh perusahaan Glowfish ya. Jadi Glowfish itu nama, kalau tidak salah, nama perusahaan, nama paten. Jadi kalau kita menjual ini dengan nama ikan Glowfish pasti akan kena blokir, misalnya di media di marketplace, karena ini memang ada nama patennya. Nama patennya itu Glowfish. Jadi kita tidak bisa menggunakan
nama itu. Kalau kita menjual dengan nama misalnya Glowfish Tetra, nah ini pasti akan kena blokir itunya, produknya. Jadi harus diakali, misalnya Glow spasi Fish atau GL kosong VISH dan sebagainya. Nah, selain mudah diternak adalah ikan ini daya tahannya tinggi, jadi tingkat kematiannya tuh sangat kurang. Nah, jadi beda dengan ikan-ikan yang rawan mati kemudian susah diternak, itu pasti harganya mahal. Kemudian yang kedua adalah ikan ini yang ketiga maksudnya tidak bisa dinilai secara kualitas. Jadi bentuknya gini-gini saja. Jadi kalau dikonteskan bingung mana yang juara satu, mana yang juara dua misalnya. Beda dengan ikan cana, biarpun dia mudah diternak dan daya hidupnya itu tinggi, tetapi ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Jadi itu bisa dinilai. Yang berkualitas tetap saja harganya tinggi, tetapi yang tidak berkualitas dia harganya ya hancur ya, kecuali kalau memang ada yang menyukai ikan itu ya kemudian dibeli dengan harga mahal juga bisa. Tetapi kalau yang tidak, maksudnya tidak memenuhi standar kecantikan ikan cana ya biasanya harganya murah ya, tidak bagus. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya pendapat saya ya, pendapat pribadi saja, jadi bisa dibantah. Dan sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.